Ya, jadi gitu. Kembali lagi di channel kita, channel Nyorain, menutur ringkasan peristiwa, menutur yang tertutur, Ngobrol tanpa batas, ngobrol tanpa batas, berdiskusi tentang sejarah. Ya. Apa Ham? Bang Ajis tutup. Bang rokok. Emang kemana Bang Ajis? Tahu. Nggak ada motor. Tuh ada tuh, sisa satu. Orang ada yang bilang cakep. Lu pantun kan? Bego. Enggak, kemarin kan ada yang komen di YouTube tuh bilang, Bang pancoran Bang bahas. Ada salah satu audiens kita tuh tentang apa? Coba dong pancoran gitu. Karena mungkin dia tinggal di Pancoran kali ya. Sejadi atau mungkin dia sering lewat Pancoran. Dia penasaran gitu. Dia penasaran sama Pancoran. Ya. Ya. Kan gitu. Aja ya. Iya yuk, tadi ya. Pancoran. Ya, masuknya Jakarta Selatan juga. Jakarta Selatan jatuhnya dia. Inian kan tuh yang dekat patung Dirgantara kan tuh. Iya. Cuman itu patung Dirgantara katanya ini ya dari Duta Soekarno. Bagaimana sih? Yang gue ada yang tinggalan. Yang gue lihat gue baca di artikel tuh. Ya yuk, tadi yuk. Apa? Tentang patung Pancoran ya, patung Dirgantara kan namanya. Patung Dirgantara. Itu kan yang bangun siapa ya? Bukan yang bangun, lebih tepatnya pembuatnya Edi Sunarso. Iya. Iya. Tahun 1964. Dibuat ternyata di Yogyakarta, Jen. Apaan ini? Patungnya dibuat di Jakarta, dari Yogyakarta yang gue baca di artikel begitu ya. Sebenarnya tuh selesai tahun 66. Sebenarnya tuh patung tahun 64 udah kelar. Cuma waktu tahun 65 ada G13 PKI. Sempat tersendat tuh karena permasalahan yang ada di Indonesia pada saat itu ya. Iya, selesai tahun 66. Itu dibilang tuh di artikel itu sebenarnya tuh pemerintah belum melunasi pembuatan patung. Iya, harga patungnya gitu. Sampai-sampai Soekarno jual mobilnya seharga 1 juta. 1 juta dulu gede. Gede lah, zaman-zaman tahun 60-an kan. Bahkan sampai yang merepotkan pejabat negara kan tuh Soekarno, karena kan ditungguin dalam proses pembuatan patung. Sampai-sampai kan pengawal Soekarno sampai kelelahan. Iyalah. Soekarno buat penjagaan kepala negara kan itu kan butuh ekstra banget. Gitu. Patung Dirgantara. Dikatanya nunjuk ke Kemayoran ya. Iya. Ini Dirgantara Soekarno buat nyuruh bikin patung itu untuk menandakan tuh kalau penerbangan Indonesia itu maju. Makanya dibuatlah patung Dirgantara ya. Dirgantara itu nunjuk ke arah Bandara Kemayoran, Internasional Kemayoran. Pada saat itu. Iya. Nah, baru tuh tahun 85 Bandara Kemayoran dinonaktifkan. Pindah ke Cengkareng. Sejarahnya gue belum tahu tuh. Soekarno-Hatta, Bandara Soekarno-Hatta. Sejarah Pancoran. Mana ya? Ada unikan. Kenapa timbulnya nih nama Jalan Pancoran. Berarti kan antara jarak berdirinya patung Pancoran dengan cerita dari yang menurut artikel yang gue baca kan, itu kan punya jarak jauh. Iya. Itu bahkan tahun 1500-an kan. Karena di dalam cerita itu jelaskan adanya nama Pancoran itu katanya ya
ada suatu kerajaan, katanya jam kerajaan tahun 1000 berapa itu, abad ke berapa ya? Iya. Zaman kerajaan. Dibilang tahun jebot dah tuh. Iya. Dari kerajaan kan? Dari kerajaan katanya. Jadi Kerajaan. nah itu dia Kerajaan, nggak ada jelas tuh iya. datanya Nama tuh. kerajaannya nggak tahu. Nggak dijelasin nama kerajaannya, cuman banyak artikel yang menjelaskan tentang ya berdirinya nama Jalan Pancoran itu dari salah satu kerajaan nih, ada satu kerajaan nih, raja nih. Iya. Raja pengen meneruskan tahtanya dia nih kepada ketiga orang anaknya nih. Dia punya anak 3. Dia punya anak 3. Satu Pangeran Jaya tuh yang paling tua tuh. Paling tua Pangeran Jaya. Dibikinlah sayembara nih biasanya petualangan dah. Buat mereka bertiga. Buat mereka bertiga nih, siapa yang pantas buat menerusin tahtanya si raja ini. Jadi si raja mau nguji anaknya nih, Mau dia nguji pantas anaknya, atau enggak lu nerusin apa kerajaan gue nih gitu. Iya, penerusan tahta buat Pewaris kerajaan, lah, kan. pewaris. Nyari pewaris nih dia. Melalang buana tuh. Melalang buana hingga pada akhirnya dia di titik satu wilayah. Nah, si kedua anaknya ini, si kedua anak raja ini dia merasa kausan. Ketiga apa kedua? Kedua. Si yang paling tua kan ini Pangeran Jaya nih. Yang kedua dia minum air pancuran. Air dari pancuran. Iya, air dari pancuran itu tanpa seizin. Hingga pada akhirnya dia mati lah. Nih yang wafat. Keduanya nih wafat. Yang kedua. Jadi dia bertiga nyari petualang, terus yang 2 mati. Yang 2 mati karena minum air pancuran tanpa seizin. Yang punya gitu. Izin yang punya. Ya pada akhirnya datang nih satu kakek entah berantah dari mana. Iya. Dia datang hingga akhirnya berdiskusi kepada si Pangeran Jaya nih, kan kedua adiknya mati tuh, yang paling tua. Iya, yang paling tua meninggal dunia karena minum air pancuran tanpa seizin. Berdiskusi, kalau engkau mau kedua adikmu hidup, maka tumbalnya adalah kamu. Engkau akan mati. Maksudnya disuruh ngerelain buat diri dia sendiri. Tuh kakek tua dari mana nggak tahu. Asal usulnya nggak tahu tuh. Tuh kakek tua dari mana, tahu-tahu datang ketika kedua adiknya mati. Iya. Baru diminum. Iya, diminum, tapi nggak mati. Adiknya hidup kembali nih. Kira ditancapin satu tongkat sama si kakek. Brak. Nah di si kakek ini bunyi brak. Iya, cep lah cep. Bisa. Iya, bisa. Kalau nggak dek gitu. Gue pukul dadanya bunyi dek gitu kan. Jangan dulu kan gitu kan. Gue pukul dada lo sampai bunyi dek gitu. Iya. Kayak emang habis dong tengeneng gitu. Bunyi dek. Akhirnya si Jaya nih, Pangeran Jaya minum, ternyata nggak mati. Nah adanya tetap hidup. Dan si kakek ini menancapkan suatu tongkat di sebidang tanah yang wilayah dia minum air pancuran itu, ditancap dan berucap, bagi siapa yang bisa nyabut tongkat ini, ia akan menjadi penerus tahta dari ayahnya. Nah kedua adanya cabut nggak ada yang bisa. Nah ternyata pas Jaya cabut bisa. Barulah dari situ kedua adiknya ini mengakui bahwa kerajaan ayahnya ini yang pantas meneruskan si Jaya ini, Pangeran Jaya ini. Berarti kayak semacam legenda ya, jadi folklore gitu. Jadi legenda, cerita rakyat. Dia tahun-tahun kerajaan tahun berapa? Iya kan? Zaman dulu. Menyebarlah sekarang jadi pancuran. Iya, karena dari air pancuran itu tadi yang kebetulan di sekarang wilayahnya Jakarta Selatan itu tuh Pancoran. Asalnya dari situ. Dan nggak ada lagi sih artikel yang menjelaskan selain dari itu. Kalau kerajaan kan apa ya, kita yang gue taunya kerajaan Sunda Kelapa, Jayakarta gitu. Ya. Ini untuk jelasin nggak dijelasin sih. Kerajaannya apa ya balik lagi sih ke semacam legenda. Sekarang Panjang jadi daerah sibuk. Flyovernya itu kan pembentukannya tahun berapa itu, ya kan? Kan dulu masih sebidang tanah, belum ada gedung-gedung. Masih bunderan. Bemo masih berlalu lalang. 80 berapa tuh?
masih beneran gitu. Pancoran. Nggak ada sih, nggak ada artikel lain yang menjelaskan selain dari itu. Kalau yang gue baca keseluruhan artikel itu semua sepakat itu. Legenda ya. Ini semacam kayak legenda berarti. Folklore ya, jadi cerita rakyat gitu. Jadi cerita mulut rakyat ke mulut, dari mulut ke mulut, benar. Dari mulut ke mulut nih Pancoran berdasarkan begini. Oh, berarti tarik ulurnya itu kan jauh banget. Zaman-zaman kerajaan. Kita bicara berarti bicara Pancoran, bicara kita mundur ke belakang. Iya, mundur ratusan tahun. Balik lagi ke belakang jadinya. Gitu. Ya memang banyak. Bisa Pak. Ini Bu RT. Iya. Kemarin Pak RT nih, Bu RT-nya nih. Nah, main. KTP saya hilang emang nih. Iya makanya belum nih Mak, belum diurus-urus nih aduh. Gue STNK gue hilang. Ada Gojek nemuin. Dibalikin. Balikin Pak RT ke Maida. Nih atas nama ini nih RT 2 15. Dilihat tuh Aji nih. Iya. Anak Jakarta Indonesia sih. Gue. Jakarta Indonesia. Jadi situ memang keunikan yang tertera nih di nama-nama jalan memang nggak bisa kita bayangin. Nggak bisa. Memang, kayak kemarin pembahasan kemarin tanah kusir dari kentut kan. Dari kentut jadi tanah. Dari kentut jadi tanah. Kan nggak ketebak di pikiran kita. Apa? Si kusir orang beruntung juga tuh. Iya lah. Gara-gara kentut tidak dapat tanah. Dia Pancoran, sono lagi Kampung Melayu ya. Pancoran tuh Kalibata. Daerah-daerah Kalibata gitu. Terus apa lagi deh tuh? Jaksel jatuh ya, Jakarta Selatan ya. Jaksel Selatan. Dan gue juga baru tahu dia tuh nunjuk ke Pancoran. Iya. Patung Dirgantara. Ya nunjuknya ke Kemayoran. Iya. Arah tunjuknya ke Bandara Patung Kemayoran. gitu patungnya tuh gitu kan. Ini tangannya belakang. Tangannya begini. Stop. Iya, stop orang. Perlu gue belum lewat gitu kali. Bisa. Ada selendangnya juga. Penggagasnya Soekarno. Katanya dulu tuh ada tuh. Gue sempet dengar katanya patung Pancoran mau dicuci. Mau dicuci gitu, mau dirapiin. Berarti kan pakai lemon, pakai sunlight gitu dicuci. Sempatan dicuci waktu itu gue sempet dengar. Cuman nggak tahu dengar dari mana atau alam bawah sadar gue bahwa gue dengar kabar patung Pancoran mau dicuci sama pemerintah kan gitu. Cuman dibalik lagi kapal kali ya. Kapal pada ikut serta buat nyuci ini patung Pancoran. Bukan lumut mulu itu. Tinggi kan? Berapa meter kan? Tingginya? Ya tinggi, cuman kan kalau pakai kapal mah bisa. Kalau orang naik ke sikat kan nggak. Pakai steger nggak bisa. Kuli apa? Tukang juga mau ngikut buset. Doang tuh gitu. Asik juga tuh ya. Oh dari seniman Jogja ya, yang batu patung ya. Gue batu dibuatnya di Jogja. Dibuatnya di Jogja. Sampai ngejual mobilnya sih Bung Karno ini ya. Mobil seharga 1 juta. Untuk pelunasan kali ya. Sampai sekarang katanya belum lunas. Sampai sekarang belum lunas. Masih ditanggung sama Edi Sunarso. Selaku apa seniman. Arsiteknya. Maestro pembuat patung Indonesia beliau. Tuh. Mak. Oh iya, biasa Gojek mau ngantar paket nih. Zaman Soekarno emang apa namanya? Beliau itu ya disebut bapak pembangunan bisa. Sekarang kan presiden sekarang cuma infrastruktur doang. Penerus gitu. Meneruskan pembangunan. Iya. Jadi memang balik ke asal usul nama Pancoran itu berawal dari kerajaan ya. Iya. Gue penasaran nama kerajaan apaan? Itu nggak tertera. Iya. Berbagai artikel yang gue baca itu nggak tertera dijelaskan nama kerajaan itu iya. apa.
nama kerajaan Yang jelas apaan, rajanya siapa iya, gitu. Terus ada satu raja punya anak 3. batas pemerintahan dia sampai mana begitu. Itu mah seribuan ya, tahun 1000-an kali ya. Iya, Tahun mungkin 1000-an tahun jebot disebut tahun jebot gitu. Zaman zaman tahun jebot no, tahun jebot. Itu dia Pancoran. Nggak ada pendapat yang apa berlainan gitu, nggak ada gitu. Nggak ada pendapat yang saling membantah gitu, membantah. Banyak artikel menjelaskan ya itu karena adanya kerajaan. Iya. Punya 3 anak, anaknya sayembara. Iya. Ya pada akhirnya menerus tahta kerajaan. Akhirnya yang meneruskan si Jaya itu tuh. Pangeran Jaya. Nomor pertama tuh. Nggak bisa jadi Pangeran Jayakarta kali ya? Mungkin. Jaya terus Jayakarta gitu. Pangeran Jayakarta. Kan bukan Jayakarta namanya Jakarta. Kan nggak tahu jelas itu. Iya. Kayak Yogyakarta dulu kan dia ibu kota negara. Iya. Nggak lama kan? Iya. Terus jadi pindah ke Jakarta. Penitipan ibu kota. Karta itu. Karta apa? Iya. Jelas ya berarti Jelas. soal Pancoran. Ya orang Pancoran harus tahu. Harus. Iyalah. Bahkan harus ngulik sejarah tentang wilayahnya itu sendiri. Iya, kalau punya referensi yang lain silakan. Bahkan saya jadi lagi. Jadi wawasannya jadi makin luas gitu. Jadi kan sempat ada timbul apa tuh pantun apa? Kalau kata orang dulu, dibilang orang hidup pasti diuji. Iya. Warna darah udah pasti merah. Tapi kata orang dulu juga bilang kalau hidup mau lebih berarti, jangan sampai lupakan sejarah. Asik.